Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mulia, Masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari suatu yang mulia, yaitu wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita semuanya diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan juga di akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan ya tentang masalah yang penting, yaitu masalah manhaj ya, yaitu cara beragama ya. Dua hal yang paling pokok yang sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masalah akidah, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan manakah orang-orang muslim, manakah orang-orang kafir, manakah orang-orang muwahhid, manakah orang-orang musyrik ya. Dan ini tidak bisa disatukan, antara kekufuran dan keimanan tidak bisa disatukan. Demikian juga antara tauhid dengan asyirik, ini juga tidak bisa disatukan. Ini perkara penting yang pertama, yang hendaknya kita tidak lepas untuk terus mempelajarinya. Dan banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok yang dinyatakan oleh para ulama ini adalah kelompok yang menyimpang, ini adalah kelompok yang sesat, ini adalah kelompok yang keliru, yaitu dalam permasalahan akidah mereka ya. Kemudian perkara penting yang kedua yang senantiasa hendaknya kita pelajari ya, yaitu masalah manhaj ini. Ini penting sekali, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inilah kelompok al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ya, at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-jamaah ya, dan dilengkapi oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, atau kelompok yang disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok yang satu-satunya kelompok yang selamat ya. Ini pentingnya kita belajar manhaj ya, membedakan antara al-firqah an-najiyah dengan firqah ad-dhalalah ya, firqah yang lurus ya, yang selamat, dengan firqah yang sesat, yaitu dilihat dari cara beragama ini ya. Dan insyaallah nanti satu persatu akan dibahas di sini ya, permasalahan penting ini. Dan beliau menyebutkan di muqaddimahnya di sini bahwasanya kitab ini secara keseluruhan ini adalah membahas masalah tauhid ya, membahas masalah sebab-sebab ya
umat-umat terdahulu ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga membahas tentang masalah manhaj dan ciri-ciri dari firqah atau kelompok yang selamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faidah dari kitab ini, dan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firqah-firqah yang menyimpang, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam firqah an-najiyah atau Taifah al-mansurah. Taib, ini ada kitabnya. Berarti salah satu nanti baca suara yang keras ya. Gak usah rebutan ya. Yang paling mudah nanti ya saya sebutkan. Taib, ini kitab ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu ya. Disebutkan di sini beliau adalah salah seorang guru di suatu lembaga yang ada di Arab Saudi, Darul Hadis Al Khairiyah ya. Ini berada di kota Mekah. Taib, tadi sudah kita singgung sekilas ya mukadimah beliau ini berkaitan dengan isi kitab ini ya. Kitab ini berisi tentang dua hal penting, yaitu masalah akidah dan juga masalah manhaj ya. Taib, sekarang monggo, ini enggak ada halamannya ya kitabnya. Taib, dibaca halaman setelah mukadimah. Siapa yang keras? Mas, sampean Mas. Siapa Mas, siapa ini? Mas Naim. Fadhol Mas, dibaca. Al-firqatu an-najiyatu, ayo. Sambil baca kitab ya, belajar baca kitab. Ya, setelah mukadimah. Halaman enggak tahu itu. Taib, barakallahu fik, jazakumullah khairan. Al-firqatu an-najiyatu ya, al-firqah itu kelompok ya. Kemudian an-najiyatu yang selamat ya. Di sini berarti dari judulnya muallif atau pengarang dari kitab ini ingin menyebutkan ya atau membahas tentang kelompok yang selamat tersebut ya, ciri-cirinya, tanda-tandanya dan juga sifat-sifatnya. Taib, al-ula, yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah bihablillah, dengan tali Allah, yaitu agama, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jami'a, keseluruhan ya, semuanya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai ya. Ini disebutkan ya, pertama kali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bersatunya. Ingat ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatunya di atas wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini persatuan yang sesuai dengan murad, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya ya. Mungkin karena tempat, mungkin karena hobi, mungkin karena minat dan seterusnya. Bukan demikian. Tapi bersatunya di sini di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai ya. Di sini saya sebutkan ya keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang ayat ini ya. Maka beliau mengatakan setelah menyebutkan mukadimah ya,
Wala tafarraqu, beliau menyebutkan janganlah kalian bercerai-berai. Fallahu jalla wa ala aujaba ala ibadihi an ya'tasimu bihablih. Ya. Beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar manusia berpegang teguh dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, ini wa'tasimu ini adalah fi'il amr. Maka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya itu wajib, ya. Qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Fal wajibu 'ala jami'il muslimin an ya'tasimu bihablillah. Ya, maka kewajiban bagi tiap-tiap muslim agar mereka itu berpegang teguh dengan agama Allah. Ya, tali Allah yakni dinillah. Maksudnya din Allah, ya agama Allah. Al-hablu huna, tali di sini maksud beliau, ya, beliau jelaskan huwa dinullah, dia adalah agama Allah. Wa ma jaa bihi nabiyuhu minal hadi alaihi salatu wasalam, dan apa yang datang yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang teguh dengan wahyunya Allah yaitu Al-Qur'an, dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu ala jami'il ibad, maka kewajiban atas tiap-tiap hamba an yatamassaku bihablillah, ya. Dia itu wajib berpegang teguh dengan agama Allah, wahwal Islam, dan dialah agama Islam, wahwal kitab wa sunnah. Ya, agama Islam yang dimaksud di sini adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman fassarahu bil kitabi aw bil islami aw bis sunnah fa ma'nal wahid, ya. Maka siapa di antara ahli tafsir atau para ulama yang menyebutkan bihablillah ini adalah Al-Qur'an, atau ini hadis, atau ini agama Allah, maka itu maknanya itu satu. Kenapa antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, ya? Orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ya. Bagaimana dia itu sholat, bagaimana dia zakat, ya, bagaimana dia umrah, bagaimana dia itu haji, nggak bisa ditunaikan tanpa adanya hadisnya atau sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka dikatakan di sini kalau seandainya yang menafsirkan bihablillah itu agama, itu kitab, itu sunnah, maka maknanya itu satu, ya. Wal maqsudu wal i'tisamu bidinillahi alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah wa adamu tafarruq wal ikhtilaf, ya. Perintah Allah untuk berpegang teguh dengan agama Allah Al-Qur'an dan sunnah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hamba-hambanya tidak bercerai-berai, ya. Ada mutafarriq wa ikhtilaf, dan juga berselisih antara satu dengan yang lainnya, ya. Kanatil jahiliyah, kemudian Syekh bin Baz, ya, menceritakan dahulu pada zaman jahiliyah, ya, fi firqatin wa ikhtilafin, ya, mereka itu fi furqatin, ya, di dalam cerai-berai dan senantiasa berselisih. Bahkan zaman jahiliyah tersebut, ya, karena mungkin tali saja ini bisa terjadi peperangan, ya. Karena mungkin satu dizalimi ini bisa terjadi peperangan bertahun-tahun dan seterusnya, ya. Ini orang-orang jahiliyah, ya. Karena apa? Tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Setelah datang agama Islam, ya, kemudian datang keterangan dari wahyu Allah berupa Al-Quran dan Sunnah, maka Nabi SAW dan umatnya ini senantiasa apa? Tidak berselisih antara satu dengan yang lainnya. Ini perselisihan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Kanal Aus wal Khazraj, demikian juga, ya. Ini ada qabilah Aus dan Khazraj, ya, fi furqatin wa ikhtilafin wa niza'in wa qitalin. Mereka terus berselisih, ya, mereka terus berperang dan seterusnya. Fajama'ahullahul imana wal huda, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, ya, menyatukan mereka dengan keimanan dan petunjuk, ya. Jadi seandainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala betul-betul berpegang dengan agama Allah, tidak ada perselisihan di antara mereka, ya. Ini terbukti, dibuktikan oleh beliau, ya. Beliau sebutkan
Zaman jahiliyah senantiasa terjadi peperangan bertahun-tahun, tidak ada pernah habisnya. Kemudian datang Islam, bagaimana yang terjadi? Mereka damai. Ya. Suku Aus dan Khazraj demikian juga, mereka senantiasa berselisih. Datang agama Islam yang menjelaskan keimanan dan petunjuk, mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaru ikhwatan mutahabina fillah, ya. Kemudian mereka setelah berpegang teguh dengan agama Allah, yang terjadi apa? Mereka bersaudara dan saling mencintai, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini obatnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, obat. Tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, obatnya hanya satu, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dia harus tunduk kepada kebenaran, ya, maka perselisihan ini akan hilang. Hakadha yajibu ala baqiyatil muslimin fi jamil usuri fi kulli makanin, ya, maka kewajiban bagi tiap-tiap muslim agar mereka senantiasa damai, tidak berselisih antara satu dengan yang lainnya, berpegang teguh dengan apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ya'tasimu bihablillah, ya, wa an yajtami'u 'alal haq. Mereka berkumpul, ya, di atas kebenaran, ya. Di atas kebenaran. Dan inilah perkumpulan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat, ya. Bukan perkumpulan-perkumpulan yang lain, tapi perkumpulan di atas kebenaran tersebut, ya, di atas kebenaran. Wa an yata'awanu 'alal birri wat taqwa wa an yatanasahu, ya. Mereka diperintahkan oleh Allah kembali berpegang teguh kepada agama Allah, ya, berkumpul di atas kebenaran, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Dan juga menjauhi, ya, sebab-sebab yang bisa menjadikan mereka tergelincir, dan juga bersungguh-sungguh untuk menyatukan dan bersatu di antara satu dengan yang lainnya, ya, agar mereka bersatu dan tidak bercerai-berai. Ini ciri yang pertama atau tanda yang pertama, firqatun najiyah, ya, kelompok yang selamat. Mereka senantiasa, ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Taib, selanjutnya yang kedua dibaca, monggo. Monggo Mas. Belum bisa, ya. Siapa? Mas Taufir, monggo. Belum. Ayo teruskan Mas Naim. Enggak apa, nomor 2 ayo. Farraqu kullu hizbin farihun. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, hafizahullah taala, terkait dengan al-firqatun najiyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian berkelompok, bergabung dengan orang-orang musyrik, ya. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Cirinya mereka yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok, ya, berpecah-pecah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, ya, mereka itu berbangga dari apa yang mereka miliki, ya. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang disifati ini adalah orang-orang musyrik, ya. Tapi bisa jadi sifat ini mengenai kaum muslimin, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Ini perlindungan, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari dua kelompok ini, ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai,
Siapa itu? Orang-orang Yahudi, mengetahui ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi menyelisihinya. Waladhdallin, bukan pula orang-orang yang tersesat. Maksudnya adalah Nasrani, ya. Kenapa demikian? Karena mereka suka beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Ini sifat yang tercela senantiasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk baca dalam salat surat Al-Fatihah ini. Perhatikan, ini sifatnya orang Yahudi dan Nasrani, namun ya ini mengenai kaum muslimin atau sebagian dari mereka, ya. Banyak yang mereka itu mengetahui ilmu tapi menyelisihinya, ya, banyak. Banyak pula yang mereka itu suka beramal akan tapi tidak didasari ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Berarti ini menyerupai sifatnya orang Yahudi, menyerupai juga sifatnya Nasrani. Kita berlindung, ya. Demikian juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Rum ini, ya, ketika mensifati al-firqatu an-najiyah, ya. Janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Sifatnya bagaimana? Mereka memecah agama mereka saling berselisih, ya, mereka berbangga dengan kelompok mereka sendiri, ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini jangan sampai terjadi pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai. Ini sifat yang harus dihindari, ya. Ini saya nukilkan, ya, tafsir dari Imam At-Tabari, ya, terkait dengan ayat yang disebutkan di sini. Wala takunu minal musyrikin yaqulu wala takunu min ahli syirki billahi bitadyi'ikum faraidihi, ya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, ya, dengan yaitu melalaikan kewajiban-kewajiban pada Allah, wa rukubikum ma'asihi, dan melakukan kemaksiatan terhadap Allah, wa khilafukum din alladzi da'akum ilaihi, atau menyelisih agama, ya. Jadi ini larangan. Sifatnya orang musyrik seperti ini disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala, yaitu melalaikan kewajiban, ya, melalaikan kewajiban, kemudian suka bermaksiat, ya, kemudian juga meninggalkan agama. Ya, ini tandanya orang-orang atau cirinya orang-orang musyrik zaman dahulu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a wa la takunu minal musyrikin alladzi baddalu dinahum, ya. Ya, maksud dari farraqu dinahum yaitu orang yang merubah agama, ya. Dengan apa? Sesuatu yang mereka anggap baik, ya. Maka ini perbuatannya orang-orang zaman dahulu, ya. Mereka merubah agama mereka. Khalafuhu fafaraquhu, mereka menyelisih agama tersebut dan meninggalkan agama tersebut. Wa kanu syi'a, dan yang terjadi mereka itu berpecah belah, ya. Wa kanu ahzaban kal yahudi wan nasara, maka mereka itu berpecah belah seperti Yahudi dan Nasrani. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan terjadi pada umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perpecahan yang sangat hebat antara satu dengan yang lainnya. Kapan itu bisa terjadi? Ketika sifatnya orang-orang musyrik zaman dahulu sudah menimpa, ya, kaum muslimin, ya. Mereka sudah mengganti agama ini, ya. Dalil-dalil ditinggalkan, mereka berkreasi sendiri. Maka yang demikian tersebut akan terjadi perselisihan, ya. Akan terjadi kelompok-kelompok karena perbuatannya orang-orang yang demikian ini, ya. Mereka meninggalkan agama dan menyelisihinya. Disebutkan di sini oleh beliau, ya, orang-orang yang memecah agama mereka yaitu orang Yahudi dan Nasrani.
disebutkan oleh ahli tafsir yang lain haula'i yahud, ya, sama. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka akhirnya berkelompok-kelompok, tidak satu, ya. Kemudian yang terakhir, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu ta'ifatin, setiap kelompok dari pecahan-pecahan tersebut, ya, min haula'il ladzina faraqu dinahumul haq wa ahdatsul bid'ah allati ahdatsu bima ladaihim farihun. Mereka setelah berpecah belah sesuai dengan keinginan masing-masing, ya, dengan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, mereka berbangga-bangga dengan bid'ah yang mereka miliki, ya, dengan bid'ah-bid'ah yang mereka miliki, waliyadzubillah, ya. Ini orang-orang Yahudi dan juga Nasrani pada zaman dahulu. Yaqulu bima hum bihi mutamassikuna minal madhab farihuna masrurun yahsabuna anna swaba ma'hum duna ghairihim. Yang terjadi, mereka itu saling olok-mengolok, ya, berbangga dengan kelompok mereka. Mereka meyakini kelompoknya lah yang paling benar, ya, kelompoknya paling benar, sementara kelompok yang lain itu keliru. Padahal hakikatnya bagaimana? Semuanya keliru. Kenapa? Karena mereka meninggalkan agama, mereka mengganti agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan kreasi mereka sendiri, ya. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, tandanya al-firqatun najiyah, mereka itu berpegang teguh dengan agama Allah dan mereka tidak merubah aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tetapkan, ya. Tidak membuat cara-cara baru di dalam beragama. Ini, ya, ini al-firqatun najiyah. Yang pertama tadi berpegang teguh dengan agama Allah, kemudian yang kedua mereka tidak mengganti agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka inginkan. Artinya mereka itu betul-betul menghindari perbuatan bid'ah. Ya. Kalau senang bid'ah meskipun dia mengatakan saya itu ahlu sunnah wal jamaah, saya itu firqah najiyah, tapi ini tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-ibratu bil ma'ani, ya, la bil alfaz, la bil mabani, ya. Jadi yang jadi ukuran ini adalah hakikatnya, bukan nama-nama yang mereka sebutkan, ya. Jadi kalau mengatakan saya adalah firqah najiyah, saya adalah ahlu sunnah wal jamaah, namun dia mengganti agama Allah, melakukan perbuatan bid'ah dan seterusnya, maka ini adalah bualan saja, ya. Maka ini tidak sesuai dengan hakikatnya, ya. Paham, ya? Yang nomor 1 dan juga nomor 2. Firqah najiyah senantiasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Al-firqah najiyah yang kedua meninggalkan perbuatan bid'ah. Yang nomor 3 sekarang, siapa yang baca? Ayo. Siapa yang sedekah baca? Mas Bayu. Nggak capek tuh, Mas? Ayo, Mas, baca, Mas. Ayo, Mas. Usikum was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara man ya'is minkum
fasayara ikhtilafan katsira. Taib, cukup Mas ya. Saya diskon 50% ya. Saya lanjutkan. Taib ats-tsalits, ini masih pembahasan al-firqah an-najiyah ya. Tadi yang pertama, yang kedua sudah disebutkan, yang ketiga wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa sam'i wa ta'ati, dan mendengar, wa ta'ati, dan taat kepada siapa di sini? Pemimpin kalian. Ya, mendengar dan taat. Ya. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan salafi, ya. Bukan kelompok Masjid Al-Munawwarah, bukan, ya. Tapi siapa yang memerintahkan? As-sam'i wa ta'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, meskipun yang menjadi amir kalian adalah seorang budak Habasyi. Ya, kalau dia itu sudah amir padahal gak jelas, gak mungkin. Kalaupun seandainya mungkin, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Wah, ini masalah penting, ini masalah manhaj ya. Taib, fa innahu man ya'is minkum, maka sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian, maksudnya hidup dalam waktu yang panjang, fasayara ikhtilafan katsira, pasti nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kita saksikan tidak? Kita saksikan, ya. Ini disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dan kita masuk bagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hidup ya di masa yang panjang nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul mendapatkan mukjizat dari hadisnya ini. Kalau terjadi demikian, apa pesan Rasulullah SAW? Kalau zaman ini sudah banyak perselisihan, inilah obatnya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian kalau terjadi perselisihan yang banyak tersebut, apa? Berpegang teguh dengan sunnahku, dengan hadis-hadisku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini sunnahnya para sahabat Nabi SAW. Inilah yang dimaksud dengan ya cara beragama sesuai dengan salaf. Ya, salaf itu ada terdahulu. Siapakah mereka? Tiga generasi yang pertama. Ya, salah satunya itu para sahabat Nabi SAW. Beliau menyebutkan, kalau kalian nanti hidup di akhir zaman, jauh dari zamanku, terjadi banyak perselisihan, cara beragamamu adalah cara beragama sesuai dengan sunnahku dan juga sunnahnya para sahabatku. Ya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya. Dan gigitlah sunnah tersebut ya dengan gigi geraham. Pegang kuat-kuat, ya. Kalau sudah sunnahnya sudah jelas, jangan ditawar dengan teori ini, perkataan ini dan seterusnya. Sudah pegang erat-erat sunnah tersebut, ya. Ini wasiat pertama, yaitu beragama sesuai dengan sunnahnya Nabi dan para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian, tinggalkanlah kalian perkara-perkara baru, ya. Perkara baru ini bukan suatu yang baru kita ketahui, bukan, maksudnya bukan demikian. Nah, kita dahulunya nggak tahu, baru tahu ini diperintahkan Rasul meninggalkan, enggak, bukan demikian. Maksudnya perkara baru di sini adalah perkara baru yang tidak ada pada sunnahnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Kemudian itu yang dimaksud dengan meninggalkan muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Ya, bukan misalkan ya pada zaman bapak saya rahimahullah belum ada yang pelihara jenggot, kemudian ini baru ya jenggot le, tinggalkan ini ya. Bukan itu. Belum ada celana cingkrang misalkan, ini baru le, tinggalkan nih. Rasulullah bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur gitu ya misalkan. Jangan salah paham ya. Jadi yang dimaksud dengan perkara baru ini adalah perkara baru yang tidak ada pada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka setiap perkara baru ini disebut sebagai bid'ah, ya. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah tersebut sesat, ya. Gak benar setiap bid'ah itu, meskipun indah gak benar, meskipun menguntungkan gak benar, ya. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesatan ini tempatnya adalah di neraka, ya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali. Inilah cara beragama kita, ya. Cara beragama kita terutama zaman-zaman di akhir zaman ini, ya. Yang banyak perselisihan, semuanya nampak indah, semua mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah, semuanya mengatakan ini berdasarkan dalil ini berdasarkan dalil ini. Tapi inilah yang menjadi saringan, ya. Apakah dalil-dalil tersebut sesuai dengan sunnahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ya. Ini penting sekali, ya. Kemudian, ya, yaitu perkara bid'ah ini harus ditinggalkan. Ini dua tips yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang penuh dengan perselisihan ini, ya. Kita harus berpegang teguh dengan sunnah, kemudian meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Taib, saya bacakan ini, keterangan ini, setelah itu monggo ditutup atau adzan dulu, setelah itu diakhiri dengan pertanyaan, ya. Tadi nomor 3. Panjang ini ceritanya. Gimana? Adzan dulu, Pak Roboh. Coba adzan dulu.
Taib barakallahu fiik. Kita bacakan keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah taala menyebutkan, aku wasiatkan takwa kepada Allah, yaitu maksudnya mentauhidkan Allah. Jadi puncak dari ketakwaan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ketika seorang beramal beribadah, dia itu ikhlas karena Allah. Maka ini adalah puncak dari ketakwaan. Wa ta'atuhu, dan ketaat pada Allah dengan takwa kepadanya, mentauhidkannya, mentaatinya, wal istiqamah ala dini, dan istiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang seandainya akidahnya benar, manhajnya benar, ya, ketika dia itu goyang kembalinya kepada suatu yang benar, maka ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Kemudian disebutkan, ya, jadi takwa kepada Allah salah satu yaitu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mendengar dan taat, maksudnya adalah mendengar dan taat pada liwulatil umur, ya. Apa ini? Pemimpin kaum muslimin, yaitu ketaatan di dalam hal yang ma'ruf, ya, ketaatan dalam hal yang baik. Tidak boleh seorang taat pada siapapun selain Allah, yaitu dalam perkara bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak diperbolehkan. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq, ya. Tidak boleh seorang itu taat pada makhluk tatkala ketaatan yang tersebut bermaksiat pada al-khaliq, yaitu Allah azza wa jalla. Ya, ini muamalah dengan para pemimpin demikian, ya. Maka perkara-perkara yang menjadi aturan negara kita dan itu termasuk dalam urusan kebaikan, bukan kemaksiatan, maka kita wajib mentaatinya. Menyelisihinya berarti dia itu yang menyelisihi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya sangat banyak sekali, ya. Misalkan adanya apa? Rambu-rambu lalu lintas, ini kan. Siapa yang merah terus kadang-kadang? Gak usah dijawab saya, ya. Misalkan juga SIM, KTP dan seterusnya, ya. Ini kalau bisa ditaati yang demikian tersebut, karena ini loh kemaslahatan. Adapun perintah-perintah yang itu isinya kemaksiatan tidak boleh kita lakukan, ya. Misalkan perintah apa? Kemaksiatan. Buka aurat misalkan ada, ya. Misalkan perintah buka aurat, maka ini tidak boleh ditaati, ya. Karena itu bermaksud kepada al-khaliq. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Ya, al-firqatun najiyah, dia yaitu taat pada pemimpinnya, ya. Meskipun bukan pilihannya dahulu, ya. Pilihannya kalah misalkan, ya, ini gak penting, ya. Tapi yang penting kalau dia itu sudah menjadi pemimpin, wajib didengar, ditaati, ya. Kemudian pesan Rasulullah SAW, dan wajib bagimu untuk berpegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin dan seterusnya, ya. Maka dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala, ya, terutama ini pada zaman yang terjadi perselisihan yang sangat banyak, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya ini untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah ketika terjadi perselisihan di antara manusia, ya. Dan ketika terjadi fitnah, ya, terjadi fitnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berwasiat untuk berpegang teguh dengan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya. Ini al-firqatun najiyah, ya. Bagaimana sikap mereka terhadap para pemimpin, bagaimana sikap mereka tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, ya. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin dulu yang kita bacakan pada pertemuan kali ini.
Al-Firqatun Najiyah, ya, yang pertama disebutkan tanda-tanda kelompok yang selamat yaitu berpegang teguh dengan agama Allah. Yang kedua, mereka memurnikan agama, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah yang memecah belah umat, ya. Kemudian yang ketiga, mereka taat pada para pemimpin, ya, di dalam perkara yang ma'ruf, dan mereka senantiasa berpegang dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan baru, perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam urusan agama ini. Taib, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, memperkuat, ya, cara kita menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga ini sebagai alat koreksi, ya, akidah kita selama ini, ya, tata cara beragama kita selama ini. Adakah Al-Quran, adakah hadis, adakah keterangan para ulama dari para sahabat yang menjelaskan amalan sesuai yang saya lakukan dan seterusnya. Taib, barakallahu fik, ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Tafadhol. Kalau tidak ada, kita cukupkan, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.